warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik dari mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Nurnisha Fitri Amalia, Maya Artita, Ita Dilahari, Ellen Septina, Cindy Claudia, dan Wita Tanisya. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah perhitungan tonisitas dengan menggunakan metode faktor disosiasi. Sebelum kita masuk ke materi perhitungan, kita akan mengulas dulu tentang tonisitas itu sendiri. Jadi tonisitas adalah kemampuan suatu larutan dalam memvariasikan ukuran dan bentuk sel dengan mengubah jumlah air dalam sel tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa tonisitas adalah sebuah tekanan osmotik yang diberikan oleh zat-zat dalam larutan berair yang dipisahkan oleh suatu membran semi-permeabel. Nah, cairan mata, cairan tubuh itu memberikan tekanan osmotik yang hampir sama dengan garam fisiologis atau NaCl 0,9. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Maya Artita. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman kami sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai zat pengisotonis. Zat pengisotonis ini merupakan bahan yang digunakan untuk membuat larutan sehingga mempunyai sifat osmosis yang sama dengan cairan fisiologisnya. Yaitu contoh dari zat pengisotonis itu ada dekstrosa dan natrium klorida. Beberapa cara untuk menghitung tonisitas ini ada 3. Yang pertama ada penurunan titik beku, yang kedua ekivalen NaCl, dan yang ketiga itu ada faktor disosiasi. Di sini kami akan membahas mengenai faktor disosiasi, yaitu cara ini diketengahkan oleh Nicolo yang kemudian dipakai dalam farmakope Belanda di edisi yang keempat. 3 faktor yang biasa dipakai dalam perhitungan dengan tonisitas ini adalah yang pertama, itu ada kadar zat dalam pelarut dengan satuan gram per liter, yang kedua berat molekul zat, yang ketiga derajat disosiasi zat yang mendekati keadaan sebenarnya. Yaitu untuk zat-zat yang tidak terdisosiasi ini mempunyai nilai 1, untuk basa dan asam lemah itu mempunyai nilai 1,5, dan untuk basa kuat, asam kuat, dan garam itu mempunyai nilai 1,8. Untuk materi selanjutnya, ini akan disampaikan oleh Saudari Pupi. Nah, melanjutkan dari teman saya tadi, dari faktor-faktor tersebut dapat diturunkan faktor isotonis serum sebagai berikut. Contohnya, NaCl. Derajat disosiasinya 1,8 dikarenakan NaCl adalah asam kuat. Kadar larutan isotonisnya 9 gram per liter dan berat molekulnya 58. Jadi faktor isotonis serum itu didapatkan 1,8 dikali 9 per 58 sama dengan 0,28. Untuk contoh kedua itu glukosa anhidrat, derajat disosiasinya 1 dikarenakan glukosa ini merupakan zat-zat yang tidak terdisosiasi. Kadar larutan isotonisnya 50,5 gram per liter dengan berat molekul 180. Nah, faktor isotonis serumnya juga didapatkan 0,28. Dari contoh tersebut, secara umum bisa dikatakan bahwa larutan itu disebut isotonis apabila mempunyai persamaan berikut, di mana Fa per Ma dikali Xa ditambah Fb per Mb dikali Xb, dan seterusnya, itu hasilnya tetap 0,28. Cara menghitung jumlah zat tambahan yang ditambahkan untuk mendapatkan larutan isotonis atau H dipakai dengan persamaan berikut, di mana H sama dengan MH per FH dalam kurung 0,28 dalam kurung FA per MA dikali XA ditambah FB per MB dikali XB tutup kurung gram per liter, di mana MA dan MB itu berat molekul zat terlarut, A dan B itu kadar zat-zat terlarut dalam gram per liter, MH sama dengan BM zat tambahan, dan FH, FA, dan FB itu derajat disosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ellen Septina.
Baiklah, dilanjutkan pada contoh soal, yaitu untuk menghitung toksisitas dari formula berikut ini. Yang pertama, glukosa dan kalium klorida dengan BM glukosa 180 dan BM kalium klorida adalah 74,5 dan 58,5. Yang dibuat dalam sediaan injeksi dalam 100 ml. Next. Pada tahap pertama, setiap kadar obat diubah dalam bentuk gram per liter, di mana glukosa yang sebanyak 2 gram dibagi 100 ml sehingga menjadi 20 gram per liter, dan kalium klorida sebanyak 0,5 gram dibagi 100 ml menjadi 5 gram per liter. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Claudia. Baiklah, untuk tahap yang kedua itu dalam menentukan nilai tonisitas. Yang pertama adalah glukosa. Jadi derajat disosiasi dari glukosa dibagi BM glukosa dikali dengan kadar obat untuk 1 liter. Derajat disosiasi glukosa 1 karena itu merupakan zat yang tidak terdisosiasi, kemudian dibagi BM glukosa 180 dikali 20 gram per liter, sama dengan 0,111. Kemudian untuk kalium klorida, derajat disosiasi kalium klorida dibagi BM kalium klorida dikali kadar obat untuk 1 liter. Karena derajat disosiasi kalium klorida 1,8, kemudian dibagi BM kalium klorida 74,5 dikali dengan kadar obat yang sebelumnya 0,5 gram per mili, kemudian kita ubah menjadi 5 gram per liter. 1,8 dibagi 74,5 dikali 5 gram per liter sama dengan 0,12. Kemudian untuk tonisitas totalnya 0,11 ditambah 0,12 itu sama dengan 0,231. Karena 0,231 kurang dari 0,28 maka termasuk larutan hipotonis. Baiklah, tahap selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wita Tanasia. Baiklah, tahap ketiga yaitu tentukan NaCl yang harus ditambahkan, yaitu dengan menggunakan rumus MnACl per FCACl dikali 0,28 dikurang total tonisitas zat. Nah, didapatkan itu 58,5 per 1,8 dikali 0,28 dikurang 0,231. Total tonisitas zat ini kan sudah didapat dari perhitungan sebelumnya. Lalu sama dengan 32,5 dikali 0,049 dan didapatkan hasilnya itu 1,5925 gram per liter. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Baik, itulah sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a